Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah database dengan tema sistem antrian pasien di apotik. Halo, perkenalkan, nama saya Hasnajian Mujihan. Coba bayangkan kalau kalian datang ke apotek dan semua data pasien, resep, sampai stok obatnya masih dicatat di kertas terpisah. Kira-kira apa yang terjadi jika kertas itu hilang atau tertukar? Masalah itulah yang jadi titik tolak kelompok kami dalam merancang bagian yang akan saya bahas sekarang, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem antrian pasien di apotik. Belum masuk ke detail entitas, saya akan jelaskan dulu kenapa ERD penting dibuat di awal. ERD itu semacam blueprint sebuah bangunan. Sebelum tukang memasang bata, arsitek harus menggambar dulu di mana letak kamar dan bagaimana ruangan itu saling terhubung. Dalam basis data, ERD persis berfungsi seperti itu. Kami tidak bisa langsung nulis create table di MySQL sebelum tahu data apa yang perlu disimpan dan bagaimana data itu saling berhubungan. Konsep pemodelan entitas dan relasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976 melalui model entity relationship, dan sampai sekarang pendekatan ini masih jadi standar dalam perancangan basis data relasional. Dalam sistem yang kami rancang terdapat 10 entitas utama, yaitu pasien, apoteker, antrian, pelayanan, resep, obat, stok obat, detail resep, transaksi pembayaran, dan transaksi pengambilan obat. Setiap entitas ini kami tentukan berdasarkan proses bisnis nyata di apotek. Coba bayangkan alur ketika kita datang ke apotek. Kita dicatat sebagai pasien dulu, lalu diberi nomor antrian, baru dipanggil dan dilayani oleh apoteker. Urutan itu yang kami terjemahkan menjadi entitas pasien, antrian, dan pelayanan. Entitas pasien menyimpan identitas seperti nama, tanggal lahir, serta status keanggotaan. Entitas apoteker menyimpan data petugas yang melayani termasuk jabatannya. Entitas antrian mencatat waktu pasien mendaftar sampai dipanggil. Sedangkan entitas pelayanan mencatat proses konsultasi antara pasien dan apoteker termasuk keluhan yang disampaikan. Setelah pelayanan selesai, muncul entitas resep. Dan resep ini punya rincian pada entitas detail resep yang menghubungkan resep dengan entitas obat. Kenapa kami butuh entitas terpisah untuk detail resep? Karena satu resep bisa berisi banyak jenis obat dengan dosis berbeda. Jadi kalau digabung langsung, akan terjadi redundansi data. Ini semacam struk belanja di minimarket. Satu struk bisa punya banyak barang, dan setiap barang punya rincian jumlah dan harganya sendiri. Selanjutnya, ada entitas obat yang menyimpan harga dan tanggal kadaluarsa, serta stok obat yang terpisah untuk memantau jumlah persediaan secara independen. Terakhir, ada transaksi pembayaran dan transaksi pengambilan obat yang mencatat proses akhir ketika pasien membayar dan mengambil obatnya. Sekarang kita masuk ke relasi dan kardinalitas. Relasi pasien ke antrian kami tetapkan 1:banyak karena satu pasien bisa datang berkali-kali dan punya banyak riwayat antrian. Begitu juga relasi apoteker ke pelayanan. Satu apoteker menangani banyak pasien dalam satu hari kerja. Sebaliknya, relasi antrian dan pelayanan kami buat 1:1 sebab satu antrian hanya menghasilkan satu sesi pelayanan. Pola 1:1 yang sama juga kami terapkan pada relasi pelayanan ke resep, obat ke stok obat, serta resep ke transaksi pembayaran dan transaksi pengambilan obat, karena masing-masing proses bersifat unik untuk satu transaksi yang sama. Kalau ditarik garis besar, keseluruhan ERD ini menggambarkan alur bisnis apotek secara berurutan, mulai dari pasien mendaftar, masuk antrian, dilayani oleh apoteker, menerima resep, resep dirinci menjadi detail obat, sampai pasien membayar dan mengambil obatnya. Dengan struktur relasi seperti ini, data yang tersimpan jadi lebih konsisten, tidak ada duplikasi yang tidak perlu, dan setiap proses bisa ditelusuri dengan jelas dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Karim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema relasi dan normalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema relasi dan normalisasi. Di sini terdapat skema relasi yang memperlihatkan alur data, mulai dari pasien, mendaftar, antrian, kemudian dilayani oleh apoteker,
menerima resep, hingga proses pengambilan obat dan pembayaran. Nah, struktur ini memastikan setiap tabel transaksi tetap terhubung ke tabel induknya melalui foreign key sehingga integritas data tetap terjaga. Kemudian untuk normalisasi, di sini terdapat tabel UNF. Nah, masalah utama pada tabel UNF ini adalah adanya multi-valued attribute atau kolom yang berisi lebih dari satu nilai. Nah, contohnya ada pada baris 1. Pasien dengan nama yang bernama Hasnazia menerima resep obat paracetamol dan amoxicillin dengan jumlah 2 dan 1 sekaligus dalam satu baris. Bagi sebuah basis data relasional, kondisi ini adalah dosa besar karena komputer akan kesulitan melakukan pencarian, pembaruan, ataupun perhitungan data secara akurat. Nah, oleh karena itu, kita terapkan aturan atau kita membuat bentuk normal tabel 1NF. Nah, pada tabel ini, baris milik Hasnazia kini dipecah menjadi 2 baris terpisah. Baris pertama ini khusus untuk pengambilan obat paracetamol, kemudian baris yang kedua untuk pengambilan obat amoxicillin. Jadi sekarang datanya ini sudah rapi dan memenuhi syarat atomik. Nah, adanya pengulangan data yang sama secara berulang kali di tabel 1NF ini menunjukkan bahwa kita masih memiliki dependensi parsial. Jadi, oleh karena itu, kita harus melangkah ke tahap berikutnya, yaitu membuat tabel 2NF. Nah, untuk syarat dari tabel 2NF ini adalah data wajib memenuhi standar 1NF terlebih dahulu, dan kita harus menghilangkan apa yang disebut partial dependency atau ketergantungan parsial. Artinya, setiap atribut yang bukan kunci harus bergantung sepenuhnya pada primary key utama, bukan hanya pada sebagian kunci. Nah, untuk mengatasinya, kita itu harus memecah tabel besar di tabel 1NF tadi menjadi 3 buah fungsi, yaitu untuk tabel pertama itu pasien 2NF, tabel kedua obat 2NF, dan tabel ketiga resep obat 2NF. Nah, dengan pemecahan ini, jika ada perubahan alamat pasien, kita cukup mengubah satu baris saja di tabel pasien tanpa menyentuh data transaksi resep obatnya. Nah, meskipun di tahap tabel 2NF ini data sudah jauh lebih terstruktur, kita masih melihat adanya potensi masalah pada entitas resep. Nah, jadi kita perlu memastikan tidak ada ketergantungan transitif, di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Nah, mari kita lihat hasil akhir pemecahannya di tahap 3NF ini. Nah, tujuan utama pembentukan tabel 3NF ini adalah menghilangkan transitif dan dependensi atau ketergantungan transitif. Nah, jadi pada data resep sebelumnya, tanggal resep sebenarnya melekat pada entitas transaksi resepnya itu sendiri, bukan pada kombinasi pasien dan obat secara langsung. Oleh karena itu, pada tahap 3NF ini, si struktur tabelnya dipecah menjadi 4 tabel. Untuk tabel pertama adalah tabel pasien 3NF, tabel kedua yaitu tabel obat 3NF, dan tabel ketiga tabel resep 3NF, dan yang terakhir tabel keempat yaitu tabel detail resep 3NF. Nah, dengan struktur akhir 3NF atau BCNF ini, basis data kita sudah sepenuhnya optimal, terhindar dari anomali insert. Perkenalkan, saya Diva Nashifa Nurazizah. Di sini saya akan mempresentasikan demo implementasi database di MySQL dengan tema sistem antrean pasien di apotek yang telah dipilih oleh kelompok kami. Oke, kita langsung saja. Di sini kami telah membuat kodenya di VS Code. Jadi di sini saya akan langsung menyalin kodenya dari VS Code ke MySQL. Dan yang pertama kita di sini akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini kita menamai database-nya itu DB Apoteker Antrean Pasien. Kita jalankan. Ini sudah berhasil. Kita lalu cek di sini. Sudah muncul dan kita klik untuk menjalankan, untuk menambah, untuk membuat tabelnya. Kita masukkan skrip membuat tabel. Di sini juga saya sekaligus untuk membuat constraint-nya, untuk mengecek constraint dan menambahkan indeksnya. Ini untuk indeks, ini untuk mengecek constraint, ini untuk constraint-nya, dan ini untuk membuat tabel. Tabel-tabel yang akan kita masukkan. Kita jalankan. Ini sudah berhasil. Lalu kita akan cek. Sudah muncul. Lalu kita masuk untuk menginput data untuk di tabel. Input dari pasien, apoteker, sampai pengambilan obat.
Ini bentuknya. Kita jalankan. Oke, berhasil. Di sini ada pasien, ada tabel apoteker, tabel obat. Di sini ada tabel antrean, tabel pelayanan, lalu lanjut ada tabel resep, tabel detail resep, stok obat, transaksi pembayaran dan transaksi pengambilan obat sudah masuk semua. Lalu di sini kita masukkan query-nya. Seperti yang banyak dibeli atau pasien yang menunggu. Ini query obat yang paling sering diresepkan, jumlah pasien dan total transaksi per apotek, riwayat keluhan pasien. Ini pasien yang masih nunggu, resep dengan status pembayaran lunas. Kita jalankan. Nih, jadi ini tabel untuk pasien yang masih menunggu, ini untuk resep dengan status pembayaran lunas. Ini untuk riwayat keluhan pasiennya. Ini untuk jumlah pasien dan total transaksi per apoteker. Yang terakhir obat yang paling sering diresepkan. Demikian demo implementasi database yang telah kami buat. Seluruh entitas, atribut, relasi, dan implementasinya telah disesuaikan dengan pembahasan pada bab 2 laporan kami. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lydia Suraningsih. Di sini saya akan menjelaskan hasil 5 query dari program Sistem Antrean Pasien di Apotek. Baik, yang pertama yaitu query 1, select dengan where, pasien yang masih menunggu. Query pertama menggunakan perintah select dan where untuk menampilkan data pasien yang masih memiliki status menunggu pada tabel antrean. Query ini berfungsi untuk membantu petugas mengetahui pasien mana saja yang belum dipanggil, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara urutan antrean. Yang kedua, query 2 join 2 tabel. Query 2 resep dengan status pembayaran lunas. Query kedua menggunakan join untuk menggabungkan tabel resep dan transaksi pembayaran melalui ID resep. Hasil query menampilkan data resep yang sudah memiliki status pembayaran lunas. Informasi ini berguna untuk memastikan bahwa pasien telah menyelesaikan pembayaran sebelum melanjutkan proses pengambilan obat. Yang ketiga, query riwayat keluhan pasien. Query ketiga menggabungkan 3 tabel yaitu pasien, antrean, dan pelayanan. Hasil yang ditampilkan berupa nama pasien, nomor antrean, tanggal antrean, serta keluhan yang dicatat saat pelayanan berlangsung. Dengan query ini, petugas dapat melihat riwayat pelayanan setiap pasien secara lebih lengkap. Yang keempat yaitu B dan halving, jumlah pasien dan total transaksi per apoteker. Query keempat menggunakan grup B untuk mengelompokkan data berdasarkan apoteker. Selanjutnya digunakan fungsi aggregate seperti count untuk menghitung jumlah pasien ditangani dan sum untuk menghitung berapa total transaksi yang dihasilkan oleh setiap apoteker. Close halving digunakan untuk menyaring hasil sesuai kondisi tertentu. Misalnya hanya menampilkan apoteker yang telah melayani lebih dari 1 pasien. Query ini berguna untuk mengevaluasi kinerja masing-masing apoteker. Yang terakhir yaitu subquery, obat yang paling sering diresepkan. Terakhir menggunakan subquery, yaitu query yang berada di dalam query utama. Subquery untuk digunakan menghitung jumlah penggunaan setiap obat pada tabel detail resep. Kemudian query utama menampilkan obat dengan jumlah penggunaan yang paling banyak. Hasil query ini membantu pihak apotek mengetahui obat paling mana yang sering diresepkan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan stok dan perencanaan